Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Darun Najah. Pada kesempatan debat presentasi ini, kami ada di posisi kontra dengan mosi legal standing bagi warga negara asing melakukan pengadilan undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Saya Anissa Safitri Salsabila. Berangkat dari legal standing warga negara asing, apa itu legal standing? Legal standing merupakan prinsip hukum yang menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum atau menguji undang-undang di hadapan pengadilan. Biasanya diberikan kepada individu atau pihak yang memiliki kepentingan langsung atau terkena dampak dari undang-undang atau kebijakan yang diperdebatkan. Undang-Undang 1945 adalah konstitusi Indonesia yang mengatur dasar negara, struktur pemerintahan, dan hak-hak asasi di Indonesia. Meskipun Undang-Undang 1945 secara khusus diberlakukan untuk warga negara Indonesia, ada perdebatan mengenai legal standing bagi warga negara asing dalam menguji undang-undang tersebut. Beberapa negara mungkin memberikan hak legal standing kepada warga negara asing dalam beberapa situasi, terutama jika undang-undang atau kebijakan yang diterapkan secara langsung mempengaruhi hak-hak mereka. Namun, dalam banyak kasus, legal standing untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945 hanya diberikan kepada warga negara Indonesia atau organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat Indonesia. Kita imajinasikan saja, seorang warga negara asing yang tinggal di Indonesia dan merasa bahwa suatu undang-undang yang terkait dengan Undang-Undang 45 bertentangan dengan hak-hak asasi manusia atau prinsip-prinsip demokrasi yang diakui secara internasional. Warga negara asing tersebut ingin menggugat undang-undang tersebut dan melakukan pengujian terhadap konstitusionalitasnya di pengadilan. Namun, dalam konteks ini, warga negara asing tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum yang memadai untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Kenapa? Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 1945 biasanya dilakukan melalui jalur konstitusionalitas yang diajukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kedudukan hukum atau kepentingan yang sah. Pihak yang berhak melakukan pengujian haruslah terkait dengan permasalahan langsung yang timbul akibat undang-undang tersebut, seperti warga negara Indonesia atau lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan Undang-Undang 1945. Dalam hal ini, mengizinkan warga negara asing melakukan pengujian terhadap Undang-Undang 1945 dapat dianggap sebagai campur tangan dalam urusan di dalam negeri dan berpotensi melanggar asas kedaulatan negara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Irfandi Rizky Tomagola, sebagai pembicara kedua dari tim kontra, akan menyampaikan argumentasi dan bukti-bukti untuk menguatkan pernyataan dari pembicara pertama. Jadi, pihak yang berhak dalam mengajukan tinjauan konstitusi itu disebut dengan pemohon. Adapun pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Mengenai siapa saja yang menjadi kualifikasi pemohon telah diatur dalam pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari pertama, perorangan warga negara Indonesia, kedua, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Ketiga, badan hukum publik atau privat. Yang keempat, lembaga negara. Berdasarkan pada kualifikasi pemohon yang telah disampaikan, tentunya warga negara asing atau WNA tidak berhak untuk mengajukan tinjauan konstitusi. Hal ini dapat kita lihat dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika atau disebut Undang-Undang Narkotika terhadap Undang-Undang 1945. Uji material ini dilakukan terkait ancaman hukuman mati yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika.
sebagaimana diuraikan dalam artikel yang berjudul Terikat Konvensasi Internasional, Hukuman Mati Mesti Jalan Terus. Dikatakan bahwa uji material terhadap hukuman mati yang diancamkan dalam Undang-Undang Narkotika itu diajukan oleh 5 pemohon yang terdiri atas 2 berkas yang terpisah. Berkas pertama diajukan oleh 2 terpidana mati warga negara Indonesia atau WNI, yakni Edith Yunita Sianturi dan Rani Andriani serta 2 warga negara Australia terpidana mati lainnya kasus Bali 9, yaitu Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Sementara berkas kedua dimohonkan oleh 1 terpidana mati kasus Bali 9 lainnya yang juga warga negara Australia, yaitu Scott Anthony Rush. Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa pokok permohonan uji material yang diajukan oleh 2 warga negara Indonesia, Edith dan Rani. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima permohonan yang diajukan oleh warga negara asing, yaitu Myuran Sukumaran, Andrew Chan, serta Scott Anthony Rush. Mahkamah Konstitusi berpendapat Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah secara tegas dan jelas menyatakan yang dapat mengajukan permohonan uji material undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah perorangan atau kelompok yang memiliki warga negara Indonesia dan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Melihat dari ketentuan dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat dilihat bahwa warga negara asing tidak dapat mengajukan permohonan uji material undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Perlu diketahui bahwa orang asing dalam kapasitas sebagai penduduk suatu negara hanya memiliki hak dan kewajiban yang sangat terbatas. Hukum positif suatu negara membatasi hak dan kewajiban mereka di bidang hukum privat dan hukum publik, pun di bidang politik. Warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak orang asing yang duduk di Indonesia. Berbagai peraturan perundang-undangan menentukan hak dan kewajiban eksklusif bagi warga negara Indonesia yang tidak dapat mungkin dimiliki oleh orang asing yang tinggal di Indonesia. Berkaitan dengan kualifikasi pemohon, Mahkamah Konstitusi sendiri sudah membuat kriteria baku melalui putusan nomor 6, putusan Undang-Undang 3 tahun 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11, putusan Undang-Undang 5 tahun 2007. Putusan ini terus-menerus diikuti hingga kini, sehingga sudah dianggap menjadi jurisprudensi tetap atau keputusan hakim yang tidak dapat diubah. Ada 5 kriteria yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertama, adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Ketiga, kerugian konstitusional pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Keempat, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Yang terakhir, kelima, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Putri Sabila Ahmad akan menyampaikan closing statement. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat ditekankan bahwa warga negara asing tidak dapat melakukan legal standing pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini didukung oleh pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur kriteria atau kualifikasi dari pemohon atau pihak yang berhak mengajukan legal standing di Republik Indonesia. Maka pasal selanjutnya yakni pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa warga negara asing tidak dapat mengajukan permohonan uji material undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Melihat warga negara asing tidak masuk ke dalam
kriteria atau kualifikasi pemohon dalam sebuah legal standing. Sebagai penguat dapat dijadikan pertimbangan dengan melihat dalam putusan terbaru atas perkara nomor 137 Putusan Undang-Undang 12 tahun 2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan pemohon yang diajukan seorang warga negara asing dan beberapa orang penasehat hukumnya tidak dapat diterima. Adapun terdapat beberapa dampak negatif yang kami sampaikan apabila legal standing bagi warga negara asing dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diperbolehkan, antara lain yang pertama, penyebab cacatnya konstitusi. Apabila legal standing pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh warga negara asing diperbolehkan, maka secara terang-terangan dianggap telah membangkang atau bertolak belakang oleh konstitusi yang mengatur kriteria pemohon legal standing. Yang kedua, kemungkinan terjadi keretakan kultur bangsa Indonesia apabila diberikan kesempatan terhadap warga negara asing untuk melakukan uji coba undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Maka sama saja memberikan peluang untuk masuknya kultur-kultur bangsa lain yang tidak sesuai dengan kultur di Indonesia. Yang ketiga, timbulnya persepsi masyarakat pribumi maupun asing yang menganggap bahwa konstitusi di Indonesia dapat dengan mudah diubah dan diatur melihat adanya peluang yang diberikan pada warga negara asing untuk melakukan legal standing uji material undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Maka dengan ini kami menyatakan mosi penolakan terhadap legal standing bagi warga negara asing melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.